Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta, pencipta alam raya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita, tauladan kita, pemimpin kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, santriwan santriwati pesantren Ramadan di Kabupaten Temanggung, bahasan kita pada sore hari ini adalah tentang istighfar. Sebagaimana kita ketahui bahwa istighfar adalah dalam bahasa Arab atau juga dikenal dengan kata-kata astagfirullah, yaitu sebuah tindakan untuk memohon maaf atau minta keampunan kepada Allah yang telah dilakukan oleh manusia, wabil khusus oleh umat Islam. Istighfar merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dan penting dalam ajaran Islam. Maka Rasulullah pun banyak memberikan contoh untuk senantiasa melafalkan istighfar dengan tulus ikhlas, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa keutamaan istighfar atau kalimat astagfirullah adalah sangat besar. Kalau dalam bahasa kita, sangat dahsyat manfaat dari kalimat istighfar itu. Jadi sebagaimana kita ketahui, Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai anas, adalah menjadi orang yang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Jadi dengan demikian, dengan mengelafalkan istighfar itu kita telah mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, yaitu apabila kamu berbuat salah maka imbangilah dengan satu kebaikan. Nah, istighfar itu adalah salah satu kebaikan yang bisa menutupi atau menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bahkan setelah sholat itu kita dianjurkan mengucapkan istighfar minimal sebanyak 3 kali. Dan dalam kesempatan yang lain, Rasulullah mencontohkan bahwa beliau beristighfar tidak kurang dari 70 kali, atau dalam riwayat yang lain 100 kali dalam satu hari. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang sudah dijamin akan diampuni semua dosa-dosanya yang sudah maupun yang akan datang. Sudah dijamin sebagai seorang yang maksum Rasulullah SAW itu. Namun demikian, tidak kurang dalam hari-harinya beliau selalu
mengucapkan istighfar paling tidak 70 kali. Atau dalam riwayat lain, paling tidak beliau mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Adapun dahsyatnya istighfar itu nanti akan bisa kita rasakan baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Kedahsyatan yang pertama adalah dengan melafadzkan istighfar kita akan mendapat kebaikan di dunia. Jadi mungkin ini di luar persangkaan kita, bahwa hanya dengan mengucap astagfirullah dengan tulus dan ikhlas, Allah akan memberikan kita itu kebaikan di dunia. Lebih-lebih nanti di akhirat, di dunia pun akan dikasih kebaikan bagi orang-orang yang senantiasa melafazkan istighfar. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Hud ayat ketiga, yang artinya, dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Jadi salah satu kedahsyatan istighfar yang pertama adalah akan diberi kebaikan di dunia. Dan kalau kita melalaikan, sangat dikhawatirkan justru nanti di akhirat kita akan mendapat balasan yang begitu dahsyat juga, berupa siksa hari kiamat yang sangat dahsyat. Kemudian kedahsyatan yang kedua dengan melafazkan istighfar adalah menjadi sebab turunnya hujan yang membawa berkah. Jadi hujan itu ada dua macam. Ada hujan badai yang bisa membawa musibah, tetapi ada hujan yang membawakan berkah. Nah, dalam hal ini Allah menjanjikan atau menurunkan hujan pembawa berkah kepada hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan masih dalam surat Al-Hud, surat Hud ayat 52, yang artinya, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan deras untukmu, hujan yang membawa berkah. Kedahsyatan yang ketiga, keutamaan yang ketiga, wirid istighfar ini menjadikan sebab terkabulnya doa. Sebagaimana kita ketahui, doa merupakan kegiatan seorang muslim untuk memohon sesuatu kepada Allah, kepada penciptanya. Tentu bagi seorang muslim menginginkan agar doanya itu terkabul. Maka salah satu wasilah agar doa itu dikabulkan oleh Allah SWT adalah dengan mendahului doa-doa itu dengan melafalkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Dalam surat Hud ayat 61, Allah berfirman yang artinya, Soleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah
dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Kedahsyatan yang keempat kalimat istighfar ini adalah membuka pintu-pintu rezeki. Jadi di zaman kita sekarang ini yang kita kenal sebagai zaman yang materialistik begitu. Kedahsyatan yang keempat tadi adalah membuka rezeki yang berlimpah. Dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya di surat Nuh ayat 9-12 yang artinya maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepadamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun yang mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kemudian yang kelima, kehebatan istighfar adalah mencegah dari hukuman atau azab Allah. Seperti yang sudah jamak kita ketahui bahwa manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Akan tetapi Allah Maha Pengampun. Berapapun dosa manusia itu kecil dibanding ampunan Allah. Maka jika kita melakukan dosa-dosa kecil, hendaklah beristighfar paling tidak 3 kali, syukur 11 kali, dengan niat tulus dan ikhlas dan menyesali perbuatannya. Maka dengan demikian Allah tidak akan menurunkan azab bagi orang-orang yang meminta ampun, memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzabahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzabahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sementara engkau Muhammad masih berada di antara mereka. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Berikutnya yang keenam dari kedahsyatan istighfar adalah dapat melapangkan sempit dan menghilangkan kesusahan. Jadi ketika kita mengalami kesusahan itu otomatis seakan-akan dada itu menjadi sempit atau hidup itu menjadi sempit. Ini berbanding lurus ya antara kesempitan dengan kesusahan gitu. Semakin sering susah maka akan semakin terasa sempit dadanya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, kedahsyatan istighfar adalah menjadi penyebab datangnya kebahagiaan di akhirat. Jadi
Bapak Ibu sekalian, tadi di dunia itu sudah diberikan oleh Allah. Jadi, bagi orang-orang yang istighfar, maka di akhirat itu juga akan diberikan kebahagiaan di akhirat bagi orang-orang yang memperbanyak istighfar. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya keberuntungan bagi seseorang yang mendapati istighfar yang banyak di dalam catatan amalnya, sebagaimana diuraikan oleh Ibnu Majah. Nabi juga bersabda dalam firman-Nya, barang siapa yang ingin gembira ketika menerima catatan amalnya, hendaklah ia memperbanyak istighfar. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang ke-8, keutamaan atau kedahsyatan istighfar adalah akan dihapusnya kejelekan-kejelekan kita serta diangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 110, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian beberapa hal kedahsyatan istighfar yang sangat layak untuk kita lantunkan setiap hari. Maka dalam mutabaah yaumiyah kita, di antaranya kita diharapkan bisa beristighfar paling tidak 100 kali dalam sehari. Rasulullah saja yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya itu beristighfar 100 kali sehari. Maka bagi kita yang belum ada jaminan ampunan dari Allah, tidak ada jaminan untuk menjadi maksum, sudah selayaknya kita beristighfar minimal 100 kali sehari. 100 kali istighfar dalam satu hari, syukur lebih. Dengan demikian insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita, menghapus kejelekan-kejelekan kita, setelah kemudian melapangkan rezeki-rezeki kita, juga kemudian memberikan kita kekuatan untuk selalu dapat menjalani hidup yang penuh dengan ketakwaan. Sebagaimana tujuan kita melakukan ibadah puasa, yaitu agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian dari uraian singkat saya tentang kedahsyatan istighfar yang sudah sudah tentu kita semuanya wajib terketuk untuk mengamalkannya. Kalimat yang singkat, kalimat yang mudah dihafal, tetapi mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Terakhir, dalam salah satu sabdanya Nabiullah SAW mengajarkan untuk mengimbangi kesalahan-kesalahan dengan perbuatan baik, dan perbuatan baik itu salah satunya adalah istighfar. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk dan diberi keringanan untuk senantiasa bisa melafalkan kalimat istighfar
dan Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Demikian, ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kalau ada salahnya itu dari saya pribadi, dan kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.